Baik, saya ke Pak Ugro lagi untuk menganalisa kronologi Pak Ugro. Ini kan kalau kita lihat yang mungkin menjadi catatan menarik dari kasus ini adalah bagaimana penculikan ini dilakukan di tempat terbuka, tertangkap CCTV, dan kemudian jenazahnya dibuang begitu saja dan sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Nah, kalau dari analisa Anda, apa mungkin poin-poin penting dari dua fakta ini? Ya, kalau kita lihat pertama kali waktu kejadian ya, tempus delicti ya. Jadi yang bersangkutan kejadian kalau nggak salah sore hari ya, atau siang sore itu diambil dari Lotte Mart di Pasar Rebo ya. Iya. Pepet kendaraan pelaku sudah ada di samping. Berarti mereka sudah membuntuti cukup lama dari mulai perjalanan awal. Ini nanti akan bisa dicek di TKP pertama, ya, di mana mereka mulai menempel pada kendaraan korban. Nah, dari waktu tersebut, kemudian data kendaraan bisa dilihat dari rekaman kamera yang ada di parkir Lotte Mart yang ada di Pasar Rebo. Nah, kemudian ditemukan korban bisa melalui jalan tol atau jalan biasa. Ini juga bisa dilihat dari rekaman CCTV yang ada di jalan raya. Dan dibuang di daerah, kalau nggak salah di Bekasi ya. Nah, tempos waktunya berapa lama di situ. Jadi kondisi korban yang tidak ditutup mulutnya, hanya ditutup matanya, kemungkinan ini ada semacam dialog di situ. Berkaitan dengan apakah korban dipaksa harus tetap memberikan jawaban dan sebagainya, karena ini perencanaannya cukup matang menurut saya. Ada suatu misi yang harus disampaikan kepada korban sebelum akhirnya mungkin ketahuan apakah ini memang direncanakan dibunuh atau tidak. Saya belum arah situ, tapi mungkin korban tetap bertahan karena menurut cerita bahwa yang bersangkutan orangnya sangat memiliki karakter untuk jujur seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian dikaitkan dengan hasil visum. Visum adalah akibat tekanan benda tumpul di sekitar leher. Jadi ada tekanan di sekitar dada dan leher. Mungkin itulah yang menyebabkan kematian karena kekurangan oksigen di situ. Jadi pasalnya pasti akan berlapis, mulai dari penculikan, kemudian penganiayaan dengan pemberatan, dan mungkin yang pasal-pasal berat dulu dijatuhkan pada awal, yang lain menjadi yungto atau mungkin primer dan subsidiar, sehingga yang teringan adalah mungkin kaitan nanti pasal yang teringan biasa pasal 170 yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di situ. Jadi sekali lagi ini perencanaannya sudah cukup matang sebelum tanggal 20 korban diculik, dan 21 ditemukan di daerah Bekasi. Oke. Pak Ugro, kalau tadi Anda menjabarkan kira-kira pasal-pasal yang kemudian bisa dikenakan, bisa jadi memang para tersangka ini bisa saja lolos dari jerat pasal pembunuhan berencana ya Pak Ugro? Ya, pasti pertama akan diterapkan pasal 340 dulu kan? Iya. Pasal 338, kemudian ada pasal penculikan, kemudian pasal 170 karena dilakukan bersama-sama mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Tapi 170 kan sangat ringan di sini ya. Iya. Mungkin pasal 338 juga menjadi pasal alternatif kalau itu bukan pembunuhan direncanakan. Tapi pasal ini harus dicantumkan supaya nanti di persidangan dia tidak bisa lepas dari jeratan pasal-pasal yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang ini. Oke, baik. Mas Ardi, dengan jumlah tersangka sebanyak ini, terus kemudian kita mencoba menerka-nerka pasal apa yang kemudian bisa dikenakan, bisa jadi nanti akan terasa sangat tidak adil untuk keluarga korban ketika pasal yang dikenakan tidak bisa mengambil pasal pembunuhan berencana ya, Mas Ardi? Ya, jadi terima kasih Mbak. Secara kriminologis ketika kita lihat dari rational choice ya, pilihan rasional dari para tersangka, ini kita lihat di sini ada kompartementasi. Jadi antara otak dari pelaku ini, kemudian dari penculik misalnya, lalu dari tim surveillance-nya misalnya, dan dari eksekutor ini memiliki kemampuan atau motif yang berbeda-beda. Misalnya yang menculik memiliki tugas hanya untuk mengambil korban. Iya. Kemudian yang mengeksekusi ada tugas-tugas khusus lainnya. Dan yang melakukan surveillance mungkin tidak berhubungan dengan para penculik ataupun dengan para eksekutor. Nah, ini kemudian dibebankan pidana yang harus seimbang seperti itu. Jadi keterangan yang digali tersebut membentuk sebuah pola dan benang merah, time frame-nya sudah terbukti,
dan ini kemudian bisa dibebankan pasal-pasal yang bersifat adil kepada para pelaku. Demikian, Mbak. Oke, Mas Adi, berarti kalau saya bertanya kepada Anda dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada saat ini di publik, kalau analisa Anda sebenarnya ini bisa berencana atau tidak? Saya menduga ini adalah perencanaan yang sudah disusun matang oleh para pelaku. Sampai ke pembunuhan ya? Bukan penculikan, sampai ke pembunuhan. Kalau sampai di pembunuhan ini hanya akan terungkap pada otak pelaku. Jadi keterangan lebih dalam harus diperoleh dari otak pelaku, apakah ada niatan untuk menghilangkan nyawa atau sekedar menghilangkan, memberikan efek jera dan kemudian bisa malah menghilangkan nyawa dari korban tersebut, seperti itu. Oke. Dan ini harus digali lebih jauh memang. Baik, saya ingin bergeser sedikit ke profesi korban. Bagaimana Anda menilai dari sisi kriminolog profesi korban sebagai kepala cabang dalam struktur bank yang kemudian rentan terhadap kekerasan kriminalitas? Ya, jadi posisi kepala cabang ini kan memegang kunci ya dalam misalnya pencairan kredit ataupun kebijakan-kebijakan di tingkat cabang seperti itu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa ini ada dua kemungkinan motif, hipotesis saya, yaitu faktor personal emosional ya. Mungkin ada rasa dendam, rasa marah yang tidak terbendung dari otak pelaku ini. Atau yang kedua adalah motif ekonomi. Ketika pelaku ini kemudian menghilangkan nyawa korban, ada keuntungan-keuntungan dalam tanda kutip terkait dengan frauding, terkait dengan kredit macet dan sebagainya yang bisa lolos pelaku ini atas aspek ekonominya. Ini bisa berkaitan dan memang yang berkaitan dengan ekonomi biasanya memiliki potensi sebagai korban yang cukup tinggi karena kalau kita lihat pembunuhan yang terjadi di Indonesia, motif paling tinggi selain hubungan emosional atau personal adalah motif ekonomi. Demikian. Tapi itu mungkin saja juga tumpang tindih ya, Mas Ardi? Ya, bisa keduanya hybrid, artinya ada faktor personal karena sakit hati dan didukung ketika hilangnya nyawa seseorang ini membuat pelaku ataupun otak dari pembunuhan ini mendapatkan keuntungan-keuntungan dari motif rational choice tadi, Mbak. Oke, baik. Artinya dengan munculnya kasus seperti ini, seharusnya dari sisi institusi bank, bukan saja bank tempat korban bekerja, tetapi bank secara keseluruhan, harusnya kemudian dengan belajar dari kasus ini meningkatkan kewaspadaannya kah terhadap karyawannya, terutama yang berprofesi sebagai kepala cabang? Betul. Jadi ada hikmah mungkin dari kasus ini adalah bagaimana meningkatkan keamanan ya, bagaimana surveillance dari device dari CCTV misalnya harus diperbanyak di depan kantor misalnya, lalu dari peningkatan sumber daya manusia terutama tim pengamanan ini juga harus diperhatikan oleh bank. Dan yang ketiga adalah tekanan dari kepala cabang ataupun petugas-petugas di perbankan yang memiliki resiko tinggi adalah kesehatan mental. Ini yang juga perlu diperhatikan. Bagaimana seseorang misalnya dari kepala cabang ini mendapatkan tekanan yang tidak diketahui oleh kantornya, dia memiliki channel ya untuk menyalurkan atau menceritakan. Ini juga saya rasa sangat penting. Oke, baik. Saya ingin bergeser sedikit ke topik bagaimana ini karena memang ada 15 tersangka, kita tidak tahu 15 lainnya, tapi ada satu nama yang cukup menonjol, yaitu Dwi Hartono, yang kemudian disebut polisi sebagai otak pembunuhan. Yang saat ini kita ketahui ia adalah seorang pemilik bimbel online, motivator bisnis, pemilik yayasan, tapi juga pernah dipenjara untuk kasus pemalsuan ijazah SMA. Ini di Pengadilan Negeri Semarang dan divonis 2 tahun dan saat ini sedang mengambil S2 di UGM. Pak Ugro, kira-kira analisa Anda akan seperti apa sebenarnya peran dari Dwi Hartono ini? Akankah kemudian memang dia akan menjadi satu-satunya aktor intelektual di balik pembunuhan Ilham Prasetya maksud saya? Ya kalau saya lihat karakternya ya, karakternya sudah memiliki karakter harusnya kriminolog yang jawab ya di sini ya. Jadi karakter untuk pelaku kejahatan dia ada. Jadi bakat itu sudah ada. Jadi dia tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Ya. Jadi kalau saya kaitkan tadi sebentar ini ya, ini kan untuk kejadian ke depan supaya tidak ada lagi hal seperti yang terjadi pada almarhum MIP ini. Jadi kalau ada ancaman sekecil apapun terhadap petugas bank ya, apakah itu kepala cabang pembantu atau kepala cabang atau pegawai bank apapun,
silakan menghubungi aparat kepolisian untuk minta bantuan pengawalan atau lebih awal nanti bisa dilakukan pemeriksaan untuk mencegah jangan sampai timbul korban seperti ini.